Halo health people, welcome back to podcast channel Rumah Sakit Santo Borromeus dalam acara Med Talk yang akan mengupas topik-topik kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi healthy people sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. David Suwandi, mungkin sudah sering ya muncul di layar podcast Rumah Sakit Santo Borromeus yang akan menemani healthy people sekalian untuk diskusi dan juga ngobrol-ngobrol tentang topik kesehatan yang tentunya mungkin bermanfaat bagi healthy people sekalian. Nah, dalam kesempatan Med Talk kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai penyakit yang mungkin sudah familiar di telinga healthy people sekalian di kalangan mom and dads ya. Kita akan berdiskusi terkait dengan demam berdarah. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber di bidang pediatrik atau bidang anak yang sudah sangat ahli tentunya, yaitu Dr. David Marselius, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Nah, ini Dokter kembaran David. saya ya, dok ya. Iya, sama-sama Namanya David. sama-sama David. Dokter David sebelumnya sudah pernah podcast di Medtalk ini ya dok ya, di Iya, Rumah Sakit Santo betul. Borromeus ya dok ya. Jadi untuk healthy people sekalian, kembali memperkenalkan Dr. David Marselius, spesialis anak, adalah dokter spesialis anak yang berpraktik di Rumah Sakit Santo Borromeus di Klinik Kesehatan Keluarga dan juga BCMC. Nah dok, seperti yang tadi telah disebutkan, kita akan berbincang-bincang terkait dengan demam berdarah nih dok. Kenapa sih dok dinamakannya demam berdarah dok? Ya, jadi penyakit demam berdarah ini adalah suatu penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus flavivirus yang namanya ya, masuk dalam genus Flaviviridae. Nah, itu manifestasi klinisnya itu beragam, dari yang tidak bergejala, asimptomatik, bahkan demam yang tidak jelas, demam berdarah, bahkan yang bisa menyebabkan kematian atau shock. Oke. Ya, seperti itu. Jadi manifestasinya cukup luas. Oke dok, jadi ada highlightnya berdarahnya itu karena ada tadi salah satu manifestasinya itu ada Ya, manifestasi perdarahan ya dok ya. betul. Oke. Nah, untuk angka kejadiannya sendiri seperti apa ini dok untuk kasus-kasus demam berdarah ini? Kalau untuk angka kejadiannya memang dilihat dari tahun sebelum-sebelumnya itu terjadi peningkatan. Cukup banyak meningkatnya, dari angka sekitar 100 ribuan kasus sampai ke tahun 2024 itu meningkat jadi 212.000, Wow. dengan peningkatan jumlah kematian juga dari yang sebelumnya hanya 800 menjadi 1.200 angka kematian di tahun 2024. Oke. Itu. Jadi ini salah satu penyakit yang memang yang harus kita concern Oke, untuk kejadiannya karena cukup meningkat. Iya, jadi nggak salah ya dok ya, metode kita pada kesempatan hari ini ya dok mengupas tentang demam berdarah ini ya dok ya. Ya. Nah untuk angka kejadian ini kan banyak ya dok ya. Itu terjadi di sepanjang tahun atau ada musim-musim tertentu dok kejadiannya? Ya, jadi kalau untuk berdasarkan musim sebenarnya agak berpengaruh sedikit ya meningkat, terutama pada saat cuaca hujan, karena di situ lebih banyak terjadi penyebaran dari si virus penyakit nyamuk Aedes aegypti-nya itu. Oke. Ya, jadi memang lebih tinggi pola kasusnya itu pada saat musim hujan, tapi bukan berarti tidak ada kasus sama sekali di musim yang tidak hujan. Musim kemarau juga tetap masih mungkin terjadi seperti Apalagi sekarang musim tidak jelas ya dok ya. Iya, betul. Sekarang kadang hujan, kadang enggak. Kadang panas gitu ya dok Oh. ya. Sangat membingungkan ya dok. Nah tadi dokter sempat menyinggung terkait virusnya genus Flaviviridae, dan kemudian tadi juga sempat disebut makhluk Aedes aegypti gitu ya dok ya. Betul. Nah ini kadang-kadang healthy people ini suka rancu dok. Mereka tuh menganggapnya adalah, kita sebagai awam gitu ya dok, menganggapnya bahwa yang menyebabkan tuh si nyamuknya gitu ya dok ya. Nah ini apa sih dok hubungan relationship antara si virus nyamuk dengan juga kita manusia sebagai yang menderita penyakitnya dok? Ini boleh dijelaskan dok, klarifikasi hubungannya gitu dok. Ya, jadi nyamuk Aedes aegypti ini sebagai vektor atau pengantar si virus ini untuk menularkan ke yang lain. Jadi virus ini memang ditularkan dari orang yang sudah terinfeksi demam berdarah sebelumnya, yang terinfeksi, kemudian nanti dari situ nyamuknya akan menginfeksi, menjangkit ke manusia yang sehat. Biasanya ada fasenya. Jadi dari pada saat hari pertama nyamuk itu menggigit manusia yang sudah terkena infeksi demam berdarah, itu sekitar 8 sampai 13 hari. Sampai nanti menyebabkan demam berdarahnya itu, fase demamnya itu ya. Mulai terjadi demam setelah tergigit itu sekitar 3 sampai 14 hari juga. Jadi
biasanya memang pada saat setelah digigit tidak langsung muncul, Nggak langsung demam ya dok nggak ya? langsung demam. Biasanya itu Yang ada rata-rata gatal sih dulu ya dok? gatal dulu, bentol dulu, betul. Iya. 3 sampai 5 hari. Setelah itu baru muncul manifestasi klinisnya. Oke. Nah untuk nyamuknya ini dok, ada ciri-ciri khususnya nggak sih dok yang Oh, perlu iya. diwaspadai Betul. oleh healthy people nih kalau ada nyamuk ini? Oh jangan-jangan. Ya, nyamuknya Si biasanya penular. Aedes aegypti. Sebenarnya tidak hanya Aedes aegypti ya, bisa juga Oke. Aedes yang lain, Aedes albopictus, walaupun tidak sering ya. Mm-mm. Yang lebih sering memang Aedes aegypti. Itu biasanya yang warnanya belang-belang hitam putih di bagian kakinya. Itu biasanya aktif di pagi dan sore hari. Oke. Biasanya itu muncul pada ya saat kita sedang aktif kegiatan, makanya kita sudah suka nggak sadar tuh karena digigit. Dan nyamuknya ini bisa terbang bahkan bisa sampai 400 meter. Jadi cukup jauh. Makanya bisa menjangkit banyak satu RT itu karena ya itu Kena nyamuknya juga cukup ya, Dok, luas. ya. Betul. Jadi ketika ada satu yang kena itu di lingkungan, Bisa kena curiganya yang bisa lain. kena yang lain juga ya Betul. dok ya. Oke. Nah ini healthy people harus sudah mulai waspada nih terkait demam berdarah ini, terutama terkait nyamuknya ini ya sebagai si vektor penularnya gitu ya dok. Iya. Nah tadi dokter kan sempat menyebutkan ya dok bahwa gejalanya itu salah satunya adalah demam gitu dok. Nah ini begitu muncul demam, apakah kita langsung bisa mendiagnosis, oh ini mah pasti demam berdarah nih dok gitu, atau gimana dok? Itu yang ketakutan healthy people nih biasanya dok. Ya, biasanya kita lihat dari gejalanya dulu ya. Memang pada saat awal fase demam itu kita susah untuk mendeteksi apakah ini benar-benar demam berdarah atau tidak. Kita lihat setelah perjalanan demamnya. Kalau demam berdarah itu biasanya demamnya langsung tinggi, bisa sampai 39-40 derajat Celcius. Dan disertai dengan gejala yang lain seperti mual, muntah, menurunnya nafsu makan, sakit perut, nyeri kepala, nyeri belakang mata. Kemudian biasanya lemas. Nah, biasanya kalau misalnya muncul tanda-tanda seperti itu perlu kita curigai. Untuk pastinya memang kita perlu memeriksakan darah ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi setelah fase demam sekitar 2-7 hari baru masuk ke fase kritis, di mana terjadi itu setelah 3-7 hari fase demam. Nah di situ biasanya karena demamnya sudah mulai turun, sering dianggapnya sembuh karena udah nggak demam lagi nih. Tapi pada saat fase kritis ini justru terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, di mana si darahnya itu bisa menjadi lebih kental. Nah bahayanya itu terjadi kekurangan cairan, dehidrasi, dan terjadi manifestasi pendarahan di fase kritisnya ini. Jadi justru di hari ketiga demam harus curiga kalau misalnya gejalanya tidak membaik. Misalnya sudah mulai turun nih demamnya, tapi masih ada sakit perut, mual muntah, kemudian akar atau tangannya tuh kerasa dingin. Nah itu harus curiga. Gitu. Oke, jadi itu tanda-tandanya selain, karena nggak selalu perdarahan juga ya dok ya tanda-tandanya, tapi yang lain-lain itu ya dok, seperti sakit perut dan sebagainya gitu ya dok ya. Nah untuk itu dok, apakah ada pola demam yang khusus nih untuk demam berdarah nih dok? Yang biar healthy people nih, oh kalau kayak gini kan saya harus curiga nih demam berdarah gitu ya. Ya. Jadi fase demamnya ini kan yang tadi saya bilang ya, di hari pertama sampai hari ketiga itu naik, kemudian di hari ketiga sampai ke-5 turun, kemudian nanti di hari ke-7 bisa naik kembali. Nah itu makanya disebut sebagai fase pelana. Jadi demamnya itu kayak bentuk pelana kuda, naik dulu, terus turun, kemudian naik lagi. Nah, yang harus kita periksakan itu di hari ketiga pada saat terjadi demam. Makanya setelah mulai turun demam, bila ada muncul gejala, masih ada gejalanya, harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan ke laboratorium. Oke dok. Nah tadi kan dokter bilang nih demamnya pada saat hari pertama tuh langsung tinggi dok. Nah itu kapan sih dok kita harus bawa, kita tangani awal dulu atau kita langsung bawa atau gimana dok? Karena kan kalau udah 3940 tuh panik ya dok, takut tiba-tiba kejang atau apa gitu dok. Nah gimana nih pandangan dari dokter sebagai dokter spesialis anak dok? Ya, jadi kalau untuk demamnya itu sebenarnya kita tangani dulu ya, seperti penyakit demam pada umumnya, yaitu dengan cara meminum air putih yang cukup, kemudian dikompres dengan air hangat di dahi dan di ketiak, kemudian memakai pakaian yang tipis. Bila demamnya tetap
tinggi, boleh diberikan obat antipiretik atau penurun demam. Nah, bila setelah diberikan obat antipiretik itu demamnya masih tinggi, itu perlu kita periksakan ke dokter, terutama bila suhunya masih di atas 38, bahkan 39, Oke. dan ada warning sign-nya atau gejala yang bahaya, tanda bahayanya Mm-mm. itu yang tadi sudah sedikit saya sebutkan, yaitu tadi ya mual muntah hebat walaupun sudah diberikan obat, kemudian nyeri perut, tidak Oke. masuk makan minum sama sekali, kemudian ada manifestasi pendarahan kayak bintik-bintik merah di tangan ataupun kaki. Nah, seperti itu sebaiknya harus segera dibawa ke dokter. Oke dok, siap. Ya. Nah, ketika dibawa ke dokter itu dok, biasanya kita pemeriksaan laboratorium apa sih dok yang penting dikerjakan gitu untuk pasien-pasien demam berdarah gitu dok? Ya, biasanya kita pemeriksaan yang rutin dulu ya, hematologi rutin seperti hematokrit, hemoglobin, trombosit ya. Kita lihat nanti setelah ada curigaan ke arah demam berdarah seperti trombosit turun atau hematokritnya meningkat, itu kita bisa melanjutkan pemeriksaan yang lain seperti NS1 yang bisa diperiksakan di hari pertama sampai hari ketiga demam, itu bisa ketahuan demam berdarah denggi, ataupun yang satu lagi yang lebih pastinya itu dengan pemeriksaan denggi rapid, ya IgM denggi. Itu diperiksakan setelah hari kelima. Oh, jadi ada waktunya juga ya dok ya, nggak bisa sembarangan ya dok ya. Oke. Nah, tadi kan dokter sempat bilang ini bahwa demam berdarah ini bisa menimbulkan sampai kepada kematian gitu ya dok. Nah, boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak dok, kenapa sih ada yang kok demam berdarah tuh biasa aja gitu ya dok ya, ada yang cuma trombositnya turun-turun sedikit, ada yang sampai berdarah-darah, ada yang sampai bahkan tidak tertolong gitu dok. Gimana nih dok variannya, kenapa sih bisa seperti itu? Jadi kan varian dari virus ini sebenarnya ada beberapa ya, ada 4, DNV 1, 2, 3, 4. Yang paling berat itu biasanya yang DNV 2. Biasanya yang sampai menyebabkan sampai fase kritis, yang demam turun, kemudian terjadi permeabilitas kapiler yang meningkat, terus terjadi peningkatan hematokrit di situ ya biasanya. Nah, itu akan menyebabkan gejala shock. Jadi pada saat cairannya itu di dalam kapiler itu menurun, terjadi inflamasi yang meluas. Nah, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan pada organ, terutama ginjal, jantung. Ya, makanya itu di sana kita perlu pemantauan cairan yang cukup, butuh evaluasi tiap hari untuk pemeriksaan labnya. Makanya itu perlu dirawat. Bila kita curiga ke arah demam berdarah yang fase kritisnya itu ya. Dan kita tuh nggak pernah bisa tahu ya dok, ini kena virus DEN yang berapa gitu nah, ya. Itu dia, kita belum bisa ya dok ya. Tahu. Jadi memang kalau trombosit sudah turun, hematokritnya meningkat, memang lebih baik untuk dirawat di rumah sakit untuk pemantauan. Betul. Gitu ya dok ya. Ya, healthy people nggak usah khawatir kalau misalkan ada kejadian demam berdarah di keluarga healthy people, boleh ke rumah sakit Santo Borromeus, nanti akan ditangani oleh dokter-dokter spesialis yang tentunya sudah handal di bidangnya untuk menanganinya. Dan juga untuk kebutuhan ruangan intensif dan segala rupa juga rumah sakit Santo Borromeus menyediakan ruangan-ruangan intensif juga yang lengkap gitu. Jadi healthy people gak usah khawatir, mempercayakan pelayanan kesehatannya untuk kesembuhan orang-orang yang sedang sakit ke rumah sakit Santo Borromeus tentunya gitu ya. Nah dok, tadi kan sudah disebutkan ya dok ya bahwa virus ini kita nggak bisa tahu kita kena yang mana gitu ya dok ya. Kemudian juga dan tiap orang beda-beda ya dok ya responnya terhadap terhadap DB ini ya dok ya, betul ya. Dan kalau tidak salah tuh setiap orang bisa kena berulang kali gitu ya dok demam berdarah gitu. Betul. Dok, apa betul atau ada yang salah? Betul. Jadi memang karena itu tadi yang saya bilang ya, ada DNV 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau yang sudah pernah terkena satu masih bisa kena yang kedua kalinya, dan biasanya yang kedua itu cenderung lebih berat gejalanya. Makanya kita harus mencegah terjadinya pengulangan infeksi demam berdarah ini. Gimana caranya? Yaitu dengan selain kita harus menjaga kebersihan ya 3M+, yaitu kan mencegah adanya penumpukan dari air. Kita harus menutup, menguras bak mandi. Terus kita juga harus mendaur ulang apabila ada sampah ataupun barang-barang yang sudah tidak terpakai. Yang plusnya juga jangan lupa kan 3M+. Kalau untuk plusnya itu kita harus
bisa melakukan beberapa hal, contohnya menaruh bibit larva di tempat penampungan air supaya tidak terjadi pertumbuhan dari si nyamuknya ini. itu. Kemudian menanam tanaman yang bisa mencegah pertumbuhan nyamuk seperti lavender. Oh, Terus bisa juga kita melakukan vaksinasi. oke. Ya, ada vaksinnya sekarang, vaksin demam berdarah ya. Mm-mm. Untuk anak bisa di semenjak usia 4 tahun Mm-mm. sampai dewasa umur 65 tahun juga bisa. Oke, jadi bisa tadi selain 3M plus yang itu mah dilakukan pencegahan di sendiri gitu ya dok ya, Ya, di bebersih rumah. lah istilahnya mah gitu ya Heeh. dok ya, biar nggak ada nyamuk gitu kan ya dok Betul. ya. Kita juga ada vaksinasi demam berdarah gitu ya dok ya untuk sekarang ini ya. Ini memang vaksin baru atau gimana nih dok? Sebenarnya vaksin ini sih sudah cukup lama ya. Heeh. Sudah dari 5 tahun lebih sepertinya Oh. vaksin ini. Jadi sudah cukup menjamin Heeh. efikasinya itu sekitar 60% untuk Denvi 2, 90% untuk Denvi yang lain. Yang lain. Jadi Oke. cukup efektif untuk mengurangi ataupun mencegah dari penyakit demam berdarah ini. Jadi bila pun terkena penyakit demam berdarah lagi, biasanya gejalanya itu tidak terlalu berat. Oke. Ya, Ya sama pada konsep vaksinasi yang lain ya dok ya. betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya, karena kalau sudah kena demam berdarah apalagi variannya yang berat, itu biaya pengobatannya pasti jauh lebih Lebih besar mahal, ya dok ya. betul. Betul. Oke. Nah dok, tadi kan dokter sempat menyampaikan nih dok, vaksinasi ini ada nih untuk usia 4 tahun sampai 65 tahun ya dok ya. Betul. Nah pemberiannya seperti apa sih dok untuk pasien-pasien yang memang belum terkena demam berdarah nih? Ya. Apakah boleh atau harus nunggu kena DB dulu baru divaksin, gimana nih dok? Ya, kalau untuk dulu memang hanya ada satu vaksin yang harus terkena dulu, dan itu pun baru bisa diberikan di usia 9 tahun. Tapi kalau sekarang sudah ada vaksin yang bisa diberikan dari usia 4 tahun, dan walaupun belum terkena demam berdarah pun sudah bisa diberikan. Bisa ya dok ya. Ya, jadi diberikannya itu 2 kali dengan 2 dosis ya jadinya ya, dengan interval 3 bulan. Oke. Nah, apabila sudah yang terkena demam berdarah, apakah perlu divaksin lagi nih? Itu tadi ya, boleh. Cuma ada jaraknya sekitar 3 bulan setelah terkena infeksi demam berdarah yang sebelumnya. Oke. Ya. Karena tadi ya dok, kita nggak, kalau vaksin ini untuk Den 1 sampai 4 bisa ya dok ya? Sampai 4. Betul. Oke, semuanya tercover ya dok Semua ya? tercover. Oke. Nah jadi buat healthy people sekalian, bagi yang belum mengetahui tentang vaksin demam berdarah ini, ya saat ini juga di Rumah Sakit Santo Borromeus sudah tersedia vaksinnya. Untuk demam berdarah ini bisa dilakukan ya nanti di bagian klinik kesehatan keluarga atau enggak di bagian medical check up Rumah Sakit Santo Borromeus di Klinik Santo Lukas. Bagi healthy people yang ingin tanya-tanya lebih lanjut, boleh silahkan untuk kontak kepada kami supaya nanti lebih jelas lagi gitu ya terkait profil dari vaksin demam berdarah ini. Nah dok, tadi kan sudah kita bahas ya dok terkait mulai dari penyakitnya apa sih ini, terus gejalanya apa, pemeriksaannya apa, tata laksananya apa, termasuk sampai kepada pencegahannya ya dok ya. Nah ini saya mau konfirmasi sih dok, sebagai tenaga medis gitu ya sebetulnya dok. Kadang-kadang ada yang menyampaikan bahwa kalau soal ini mitos atau fakta ya dok, mohon diklarifikasi. Kalau ada yang berat badannya itu berlebih atau obesitas, itu memang terkena penyakit demam berdarahnya jauh lebih berat, itu betul atau enggak ya dok? Betul. Saya lupa menyampaikan lagi ya, ada beberapa kasus yang bisa menyebabkan demam berdarah ini lebih berat. Ya betul, salah satunya pasien dengan obesitas. Karena selain pembuluh darahnya itu yang biasanya terlihat lebih kecil, susah untuk melakukan pemasangan akses intravenanya ya. Dan bisa juga penyebab yang lain seperti penyakit metabolik dan lainnya, itu yang bisa menyebabkan semakin berat. Selain obesitas juga anak di usia di bawah 6 bulan itu juga biasanya lebih berat. Selain itu juga orang-orang dengan kondisi khusus seperti imunokompromis itu biasanya gejalanya lebih berat. Jadi kita harus memperhatikan kondisi tertentu bila ada pasien yang terkena dengan demam berdarah ini. Oke. Gitu. Ya baik, terima kasih banyak dok untuk informasinya lengkap sekali dari A to Z ya, terkait demam berdarah ini. Mudah-mudahan bisa membantu healthy people sekalian juga untuk lebih mengetahui, karena ada semboyan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui, kita tahu bahwa ini adalah penyakit yang perlu concern atau perlu keseriusan karena bisa mengakibatkan kematian. Mudah-mudahan healthy people juga menjadi
sadar akan pentingnya pencegahan ya dok, karena semboyan yang lain lagi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya dok ya. Nah untuk healthy people sekalian, apabila ingin berkonsultasi terkait kesehatan, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih ya, karena di podcast Medtalk ini kan kita terbatas nih, nggak bisa tanya jawab gitu ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol sama Dr. David bisa di klinik BCMC di sore hari ya dok ya, karena klinik BCMC atau klinik anak Rumah Sakit Santo Barnabas ini telah buka sampai sore healthy people sekalian. Nanti untuk jadwalnya bisa dicek di website Rumah Sakit Santo Barnabas di www.rsbarnabas.com, atau untuk pendaftaran langsung secara online, healthy people sekalian bisa mendownload mobile apps Rumah Sakit Santo Barnabas yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Nah, sebelum saya menutup podcast hari ini dok, kira-kira final statement dok biasa ya untuk healthy people, mangga dok. Mari kita cegah penyakit demam berdarah dengan melakukan 3M+, dan jangan lupa vaksinasi. Ya itulah pesan-pesan penting daripada Dr. David ya, untuk tentunya untuk kesehatan healthy people sekalian semuanya, bukan hanya anak-anak maupun yang dewasa juga bisa terkena demam berdarah gitu ya. Nah untuk healthy people sekalian, saya kembali menginformasikan apabila healthy people sekalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait informasi-informasi kesehatan maupun promosi yang ada di Rumah Sakit Santo Barnabas, healthy people sekalian bisa mengikuti akun Instagram Rumah Sakit Santo Barnabas di @rsbarnabas untuk informasi dan juga paket-paket pelayanan kesehatan yang menarik yang tentunya kami sediakan untuk mendukung kesehatan healthy people sekalian. Saya Dr. David Suwandi dan juga Dr. David Marcellus izin pamit. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa.